Yo guys, balik lagi di podcast Siega First ya. Oke ya, setelah beberapa waktu yang lalu podcast ini dibajak oleh salah satu mahasiswa e-commerce ya. Sekarang kita balik lagi bersama saya ya, Andri Kurniawan. Di sini saya sebagai salah satu dosen sistem informasi akan melanjutkan podcast Siega First ya. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu topik yang seru lagi nih ya. Kira-kira apa nih? Ada yang bisa nebak nggak? Ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke podcastnya ya, kita mungkin bisa teman-teman bisa bantu like, komen, dan subscribe terlebih dahulu di channel ini ya supaya kita bisa lebih semangat lagi dalam membuat kontennya ya. Oke, silakan kalau mau like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Oke, terima kasih guys. Ya, oke. Hari ini kita spesial banget nih ya, karena hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya. Kebetulan di sini ada salah satu alumni ya, alumni dari game teknologi angkatan 2013 ya. Di sini ada Prima ya. Ya, Halo halo, Prima, apa kabar? halo. Nggak kena. Oke, Hei. oke, Oke, ya mungkin kenalan dulu nih karena mungkin teman-teman masih pada belum kenal ya. oke. Halo semuanya. Aku Yedija Prima, biasa dipanggil Prima. Aku angkatan tahun 13. Jadi masuk tahun 2013, lulus tahun 2018. Ya. Sekarang saya bekerja di PT Ifabula sebagai mobile apps developer. Ya. Wis ya keren banget ya. Angkatan 13 terus sekarang sudah kerja juga ya. Nah, Mm-mm. kali ini untungnya angkatannya kayak saya ya. Kita seangkatan ya dulu ya, angkatan Iya. 13 ya. Ha-ha. Oke, kalau dilihat kemarin angkatannya tuh kok angkatan 20, angkatan 19, 21 gitu ya kayak kelihatan kita jadi kayak kelihatan tua gitu ya. Nah, kalau ini gini kan kelihatannya enak gitu ya, kita masih sepantaran Iya, gitu ya. iya memang umur tidak bisa dibohongi. Iya. Tapi yang penting semangatnya kita tetap masih kayak Masih semangat muda itu kita. masih semangat muda gitu Iya ya. dong. Oke. Ya, tadi sempat disebut ya. Jadi Prima tadi lulusan tahun 2017 ya. 18. Oh, 18 Heeh. ya. Kemudian sudah kerja di PT Ifabula ya. Iya. Jadi memang kayaknya kalau lulusan-lulusan dari sistem informasi Unika ini biasanya langsung dapat kerja begitu ya. Nah, itu Iya. mungkin bisa diceritakan enggak ya, Prim? Gimana kok pertama kali ngelamar kerja setelah lulus dan terus kok bisa memilih ke Ifabula itu kenapa begitu? Oke. Ceritanya awalnya itu setelah lulus saya langsung ditawari kerja tuh sama eh, sebuah PT yang bekerja di bidang jasa pengiriman barang. Nah, di sana saya cuman sebentar sih di sana. Eh, 3-4 bulan itu sebagai staf IT. Jadi saya membangun eee pada dasarnya kan sebelumnya di sana cuman based on Excel aja gitu lah. Saya diminta buat membangun satu apps untuk memadai semua aktivitas di sana, baik dari pembelian, penjualan, jasa apa maksudnya yang dikirim kemana aja, terus sampai ke logistik maksudnya kan ada ban, ada truk-truknya, ada suku cadangnya gitu-gitu. Itu 4 bulan aja sih di sana. Terus setelah itu aku ke ini, diminta dapat kesempatan bekerja di balai kota juga, itu sekitar 2 tahun itu di BPKAD sebagai non ASN. Setelah itu masuk masa pandemi itu, aku mulai kerja di Ifabula, itu sekitar Agustus 2020 mungkin ya. Jadi sekarang aku udah hampir 2 tahun bekerja di Ifabula. Nah di sana, di Ifabula inilah aku mulai, apa ya, kayak, eee, ilmu yang aku ilmu yang aku cari di waktu kuliah itu
berasa kepakai banget di sini karena ya itu tadi, pekerjaanku sebagai, mobile apps developer ya. Jadi, coding lah di sana, melakukan pekerjaan yang mungkin bisa dibilang passion atau bagi ya mungkin hal yang aku suka gitulah. Oke, wah keren banget ya. Berarti sebelum di Fabula tadi sempat kerja di Pemkot juga ya, benar ya? Iya, heeh, di Pemkot, di BPKAD, Wah ini iya. berarti relasi ke Pemkotnya ada relasi ke sana juga nih ya Iya, berarti ya. ada. Oke, itu berapa lama tadi 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Nah kalau boleh tahu itu di Pemkot ngapain aja di sana? Oke. Kalau di Pemkot itu saya ini, jadi admin untuk satu sistem keuangan di balai kota. Jadi sistem pengawasan di balai kota itu untuk mengawasi semua OPD. Jadi, mulai dari perencanaan keuangan tiap tahunnya, perubahan anggaran tiap tahunnya, kita yang awasi, kita yang memproses untuk sampai disetujui oleh, DPRD, itu kita yang, proses itu ada di bidang kami. Jadi, kami yang istilahnya me mer apa ya untuk jadi misalkan ada rencana dari suatu dinas, itu datang, untuk 1 tahun, itu datang ke kami, terus kami cek itu sudah sesuai ketentuan atau belum, baru kita naikkan Hmm, ke, persetujuan ke dewan, baru bisa direalisasikan di tahun tersebut. Ya itu sih. oke, berarti memvalidasi gitu ya? Iya, bisa dibilang memvalidasi, begitu. Oke, ya berarti kalau nggak ada Prima mungkin itu anggaran nggak jalan-jalan gitu ya? Iya, bukan karena saya saja, tapi itu kan ada banyak orang yang ikut campur tangan di sana, ikut mengawasi lah istilahnya ya. Wah keren banget nih ya, berarti perannya di situ lumayan penting juga ya. Jadi Iya. oke ya, jadi mungkin nggak semua orang bisa ya masuk sampai ke situ ya. Jadi memang orang-orang khusus yang eh, berada di bidangnya situ ya, yang bisa ke situ ya. Iya, heeh. Oke, oke, keren keren. Nah, Prima itu tadi dari berarti pekerjaan pertama di Pemkot ya sebelum ke Ifabula ya. Iya, heeh. Itu kira-kira berapa lama setelah lulus dari sini? Itu sekitar 3 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Karena sebelumnya juga ada pekerjaan, itu tadi di, perusahaan yang di jasa pengiriman barang itu tadi. Oke, Heeh. berarti setelah lulus itu langsung banyak tawaran ya istilahnya ya. Iya, bisa Waduh, dibilang gitu. laris sekali nih teman kita satu ini. Ya, oke. Eh, mungkin ada nggak sih, Prim, ya kisi-kisi gitu ya. Jadi mungkin ini kan kita sekalian sharing-sharing ya Mhm. sama adik-adik kelas kita ya. Jadi angkatan-angkatan baru ini kan mungkin masih pada galau nih. Kok masuk ke SI terus nanti kerjanya tuh mau ke mana gitu kan. Nah, Oke. ada sharing pengalaman enggak gitu? Oke, kalau dari bidangnya kita, kan kita nih ada di SI ya, Sistem Informasi, tapi, Mhm, dulunya kan aku ini, prodi ya, bisa dibilang prodi game teknologi ya. Nah, mhm. itu, kalau korelasinya ke pekerjaanku yang sekarang ini agak melengseng sih ya, karena kan sekarang, walaupun ada ininya apa, garis merahnya, tapi agak Mhm. melengseng karena sebelumnya kan, sekolahnya di game tapi kerjanya di, ya sama sih di bidang teknologi juga. Tapi kalau untuk, eee, untuk teman-teman ya aku bilangnya ya, teman-teman adik-adik yang masih kuliah misalkan di SI gitu, di zaman sekarang ini peluang kita terbuka lebar banget karena, eee aku bilang gitu karena ini karena kan lagi masa pandemi nih, walaupun kayaknya sudah mulai berakhir tapi, kita masih tetap jaga protokol ya. Itu semua bidang itu sekarang bergerak ke bidang digitalisasi dan, banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, sistem informasi ini, untuk apa ya, kalau bisa dibilang tuh translate dari perusahaan ke developer. Karena bahasa-bahasa yang digunakan perusahaan itu kadang kalau langsung ke developer teknis itu agak susah dipahami. Jadi, ada perantaranya. Lah itulah kita. Jadi, kita punya kesempatan besar di sana.
Karena untuk menerjemahkan bahasa dari istilahnya di bidang bisnis ke bidang teknis. Ya, gitu sih. Jadi peluang besarnya di sana. Oke, berarti kita semacam kayak jembatan gitu Iya, ya. heeh. Jembatan antara manusia dan juga ke komputer gitu ya. Iya, gitu. Teknisnya begitu ya, Pak. Iya. Jadi bisa dilihat di sini ya kalau memang nanti masa depan kita itu sudah terjamin dari situ ya. Jadi Mhm. memang karena kita lihat juga dari tren teknologi saat ini ya, pasti semua perusahaan itu bergerak ke arah digitalisasi ya, Iya, betul ya? bener, heeh. Oke, wah. Apalagi didorong dengan masa pandemi yang sekarang ini yang kemarin-kemarin kayak jangan keluar, di rumah saja, tetap di rumah saja, tapi, kegiatan bisnis harus tetap jalan. Lah, disitulah semua perusahaan mulai masuk ke digitalisasi yang bisa melewati batas di rumah saja itu tadi. Oke, ya menarik sekali nih. Jadi meskipun nanti sudah tidak pandemi, tetap ilmunya masih tetap bisa kepakai ya. Iya, heeh. Oke, iya keren sekali nih. Ya jadi eh adik-adik kelas kita tuh gak usah pada bingung gitu ya. Mungkin Iya, iya. ditanyai. Heeh. Mungkin kalau orang-orang tua pada tanya, masuk ke komputer ngapain gitu ya, Iya, kerjanya apa gitu ya. Nah ini udah terjawab oleh salah satu alumni kita begitu ya. iya. Oke. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih dari kemarin saya dapat masukan dari adik-adik nih. Jadi mungkin ada yang tanya nih, eh dari dunia kuliah ya, Mhm, kuliah kemudian masuk ke dunia kerja. Ini kan pasti ada satu peralihan gitu ya. mhm. Kira-kira ada nggak sih perbedaan dari dunia kuliah masuk ke dunia kerja itu kayak gimana sih? Oke, dunia kuliah dan dunia kerja itu gimana ya, eee, beda sih beda, tapi ya beda sih dunia kuliah sama dunia kerja ya. Kalau aku bisa sharing apa bedanya antara dunia kerja dan dunia kuliah, itu kalau kuliah dulu kita, ada tujuan nih, misalkan gini, misalkan kita dapat tugas untuk A, B, C, D, E, dan kita kerjakan, kita dapat nilai, oke. Nah, kalau di dunia kerja tuh kita sama-sama dapat tugas nih, harus mengerjakan A, B, C, D, E. Tapi, yang kita dapat bukan nilai, tapi, ini terselesaikan dengan baik enggak? Ini terselesaikan dengan bisa dibilang sukses enggak? Kalau waktu kuliah kan, berdasarkan nilai ya, ada benar, ada salah. Tapi kalau di dunia kerja itu, aku nggak bisa bilang benar atau salah sih, tapi lebih ke berhasil atau tidak sih. Jadi itu yang Mhm. dinilai perusahaan. Karena banyak perusahaan sekarang yang kayak dia gimana, nggak caranya nggak harus melulu begitu, yang penting Yang penting hasil tujuannya ya. tersampaikan, gitu sih. Oke, berarti yang penting hasilnya itu Iya, heeh. tercapai begitu ya. Iya, heeh. Oke. Nah, kira-kira beratan mana sih? Beratan kuliah atau beratan kerja? Jelas berat waktu kerja ya, karena kan kalau kuliah istilahnya Eee, sejelek-jeleknya nilai yang kita dapat kalau kita udah berusaha kan, ya udah nggak masalah gitu, nggak berpengaruh ke Mhm. apa-apa. Tapi kalau, kalau di dunia kerja, kita melakukan sesuatu yang, istilahnya gagal, ada rasa apa ya, di dalam diri tuh kayak ada Mhm. rasa, "Ah," Menyesal gitu ya. loh, "Ah gimana sih, harusnya berhasil nih," gitu. Jadi ada lebih ke dalam diri kita sendiri sih, gitu. Oke, iya. Jadi memang kayak apa nyesek gitu ya kok Iya nggak nyesek, selesai bisa dibilang gimana gitu nyesek ya. ini. Apalagi kalau itu kesempatan ketemu klien terus kemudian Nah, iya, kliennya heeh, besar, terus heeh. gagal tuh aduh wah. Iya, karena kan kalau ketemu klien kita Mhm. bisa mengerjakan istilahnya, kita jalanin projeknya berhasil, itu akan jadi nilai plus sendiri buat kita. Kita bisa masukin itu ke portofolio, kita bisa jadi nilai jual tersendiri untuk kita sendiri. Tapi kalau gagal kan mau masukin ke portofolio jadi kayak, "Ah mending nggak usah dimasukin," gitu kan. Iya, malah buang-buang waktu ya. Jadi kayak Mmm, istilahnya seperti itu ya. iya. Oke. Berarti ini teman-teman nih masih kalau adik-adik kelas kita tuh istilahnya masih kayak harusnya lebih santai gitu ya. Karena masih tugas kuliah tuh masih kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu
ngeluh tugasnya banyak dan sebagainya ya. Di dunia kerja Iya, lebih serem lagi ya nanti iya, ya. iya. Oke, ya jadi mungkin itu, jadi teman-teman bisa lebih, menikmati kuliahnya ya selagi kuliah itu harus dibanyakin portofolio, Nah, dibanyakin itu sih. kegiatan gitu ya. Jadi Iya. biar ketika kerja nanti udah nggak kaget gitu kan. Jadi, semacam pembiasaan aja sih untuk dunia kerja. Jadi enggak enggak terlalu santai, tapi juga sudah punya ritme untuk bekerja dengan baik. Karena di tempat bekerja itu kita bekerja dengan tim, bukan dengan diri sendiri. Kalau misalkan kita dapat tugas kuliah, kan misalkan untuk individu ya udah kita kerjain bagus atau enggak itu ngefeknya ke diri kita sendiri. Tapi kalau di dunia kerja kita bekerja dengan tim, kalau kitanya nggak mampu ngikutin ritme tim, itu satu tim itu, nggak bisa jalan bareng terus, harus menunggu kita. Lah itu yang, mungkin juga bedanya antara dunia kerja dan dunia kuliah ya, gitu. Oke. Jadi Ya jadi kayak analoginya kayak tubuh gitu ya. Kalau iya, kaki kanan jalan ya kiri harus ikut jalan gitu iya, ya. kalau kaki kanan ketinggalan ya nggak bisa jalan kan. Iya, paling kesandung gitu ya, Iya. nyerungep gitu ya. Oke. Ya, mungkin, berikutnya apa ya, tadi kan sempat dijelaskan ya Prim, terkait dunia kerja itu sama dunia kuliah itu kan ada kesinambungan ya, ada Mhm, materi-materi yang dari kuliah itu nyambung ke dunia kerja. Nah, mhm. mungkin, Prima sendiri mata kuliah apa sih yang paling nyambung saat ini ke dunia kerja? Masih ingat Oke. nggak mata kuliahnya dulu apa? Aduh, lupa mata kuliahnya. Tapi, kalau aku boleh bilang, bukan mata kuliahnya sih, tapi lebih ke, eee, cara berpikirnya. Jadi kalau, dulu, kita ada tuh kuliah yang apa sih, intinya pemrograman lah. Itu kita Mhm. di sana belajar kalau nggak salah itu Java atau C++ ya, aku lupa. Tapi yang kita pakai di dunia kerja itu bukan C++-nya, tapi logika berpikirnya. Jadi kayak, eee, kalau kita paham logika berpikirnya dalam pemrograman, ini aku ambil contoh di, bidangku ya, di, sistem informasi ini, aku kan dulu belajar itu kan, pemrograman itu. Kalau kita paham cara berpikir pemrograman, kita mau dikasih, bahasa pemrograman Java, C++, C#, dan banyak bahasa pemrograman yang lain, itu, kita udah oke aja karena kita udah paham nih, gimana cara looping, gimana cara menggunakan if, itu kalau masalah sintak perbedaan bahasa itu kan kita bisa cari di Google ada banyak banget dan, itu akan selalu berubah karena zaman akan terus berubah kan. Kita nggak bisa, misalkan fokus ke bahasa C, kita menguasai bahasa C aja tapi, pindah ke Java nggak bisa. Nah itu, bukan fokus ke bahasanya tapi cara berpikirnya. Kalau kita bisa menguasai cara berpikirnya, mau pindah ke bahasa manapun itu oke-oke aja sih. Oke, ya berarti tadi, yang penting itu logikanya gitu ya. Mau Iya, kita cara belajar berpikirnya, heeh. bahasa apapun itu pasti suatu saat akan, apa, kayak tergerus gitu ya? Iya, heeh. Heeh, jadi Karena kan ada update-update itu kita juga harus belajar terus. mhm. Jadi nggak penting kalau misalnya di tempat lain kok diajari ini, bahasa ini, di tempat kita kok cuman bahasa ini gitu sebenarnya nggak penting ya, yang Iya, penting bukan logikanya nggak gitu penting, ya? nggak terlalu penting sih, tapi yang penting itu tadi cara berpikirnya aja sih. Oke, iya benar sih, yang penting kita bisa lebih adaptif untuk, bisa mempelajari, oh ini ternyata tuh, sintaksnya seperti ini, yang penting logikanya Mhm, sudah ada gitu ya? iya. Oke, ya. Mungkin karena mungkin ini kayaknya waktunya sudah cukup panjang juga ya, kita sudah ngobrol Oh panjang lebar gitu ya, oh iya nggak toh? kerasa Oh, ya. iya, kayak asik gitu ya kayaknya Asik ya. ya. Ya, jadi ini mungkin pertama kali ya Prima ke dunia metaverse ini ya? Oh iya, heeh, ini baru lihat sih ini. Ya, ini Baru nyobain kelas ini juga. kelasnya yang sekarang udah beda ya sama ruang kelas dulu ada persamaan atau perbedaan? Oh, Udah beda ya? ya beda dong, jelas dong. Oke. Oke. Mending yang mana? Yang sekarang apa yang dulu? Iya jelas mending yang Woi. sekarang karena kan ada update-update gitu kan ya. Oke, iya. Oke, mungkin, untuk mengakhiri sesi kali ini gitu ya, mungkin Prima ada
pesan-kesan selama berkuliah ya, atau mungkin siapa sih dosen terfavorit waktu dulu? Iya. Ya, mungkin ada salam juga ke dosennya. Kalau dosen terfavorit jelas ya Pak Erdi ya. Wah itu Wis. dosen dosen ya menurut saya sih, menurut saya dosen favorit saya. Tapi kalau pesan kesan untuk teman-teman yang mau memasuki dunia kerja, apa ya? Kalau menurutku dibanyakin ini aja sih. Dibanyakin portofolio dan relasi karena di dunia kerja semakin banyak portofolio akan semakin membuka kemungkinan untuk kalian bisa diterima kerja di banyak tempat. Jadi semakin banyak portofolio, semakin besar kesempatanmu untuk bekerja di suatu tempat, gitu sih. Dan Oh, relasi, gitu sih. oke, siap. Jadi itu teman-teman ada wejangan terakhir dari kakak kelas kalian nih ya. Jadi supaya nanti teman-teman ketika lulus sudah apa ya istilahnya mudah cari kerja dan sebagainya ya. Jadi perbanyak portofolio. Jadi tugas-tugas jangan lupa dikerjakan Nah, ya. jelas dong, karena aku pernah dengar ini sih, nilaimu itu cuman mengantarkanmu sampai di meja HRD, tapi untuk keputusanmu diterima atau enggaknya itu berdasarkan portofoliomu. Jadi kalau nilaimu jelek juga susah tuh sampai ke HRD. Nah gitu. Oke, jadi bisa diimbangi ya antara ngerjain tugas, terus tadi portofolio berarti mungkin kayak organisasi juga itu juga penting gitu Iya, ya. heeh, karena di organisasi juga kita belajar komunikasi kan, skill Ya. komunikasi kita, soft skill kita. Karena untuk bekerja di dalam tim ketika bekerja itu kita kan bekerja di dalam tim. Nah, itu kan perlu ada komunikasi yang baik antara satu orang dan dengan yang lain gitu kan. Jadi cukup penting juga sih itu soft skill dalam hal komunikasi itu. Oke, ya menarik sekali. Oke, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul segini ya, jadi mungkin kita harus segera mengakhiri sebelum ada yang datang nanti ke sini. Nanti ada orang ketiga di antara kita ya. Waduh waduh. Oke, mungkin Oke kita oke. bisa akhiri podcast hari ini. Sampai ketemu, tos dulu. Oke. Oh, Oke. gini Oh, salaman? oke, Oke. siap. Terima kasih Prima. Oke. Dan terima kasih teman-teman sudah mau mengikuti podcast dari awal hingga akhir ini. Semoga informasi-informasi yang ada di sini bisa membantu memberikan wawasan yang lebih untuk teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai bertemu di episode-episode Sega Force berikutnya. Dah. Dadah.